Widih ya. Warnanya ini warna hijau. Oh, ini ungu. Biru ya, tapi di remote-nya ungu. Ini kuning. Oke, jadi di video kali ini kita dikirimin sebuah kursi gaming dari Rexus yang katanya ini adalah kursi gaming RGB. Jadi kursi ini sebenarnya baru datang tadi pagi, cuman saya udah excited untuk mengunboxing serta ngerakit kursi gaming ini. Karena ya, saya penasaran dengan RGB-nya ini seperti apa. Biasanya kita ada speaker RGB, laptop RGB, headset RGB. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan kursi gaming RGB ya? Ini adalah kursi gaming dari Rexus yang namanya saya juga belum tahu, nanti editor tolong dikasih namanya ya di video ini. Yang jelas katanya sih ini adalah kursi gaming RGB yang sudah diperbarui. Diperbaruinya seperti apa juga, atau mungkin kalau kalian yang punya kursi gaming dari Rexus ini, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sebentar, saya mau coba lihat dulu di boxnya ini dia berapa kilo. Jadi ya, nama modelnya adalah RGC 103 RGB-S. Terus kalau untuk berat kursi gamingnya tanpa packaging itu 21 kg dengan packaging 24 kg. Untuk dimensinya 86 x 70 x 36 cm. Nah, kalau kalian beli kursi gaming atau apapun yang dimensinya tebal dan juga bobotnya berat, saran saya pakai yang ekspedisi yang tracking ya, atau pakai yang kereta itu biar murah. Karena kalau kalian nggak pakai itu, wah jatuhnya ongkos kirimnya lebih mahal. Widih, untuk kursi gamingnya di bubble ya. Kenapa di bubble seperti ini atau dilindungi dengan plastik bubble? Mungkin karena dia RGB. Karena kalau RGB ketika mungkin nanti di ekspedisi itu dibanting-banting, kalau nggak di bubble seperti ini RGB-nya bisa rusak. Tapi yang jelas di sini udah ada remote-nya ya, dan remote-nya RGB seperti ini, mirip seperti remote-nya LED light yang strip ya, yang bukan smart, itu biasanya juga punya remote seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba rakit kursi gaming ini, tapi untuk hal-hal yang kecilnya kita pinggirkan dulu. Biasanya untuk kursi gaming itu kita bakalan dapat kunci L, baut dan juga mur untuk ngerakitnya ya. Terus kita juga dapat bantal lagi ya, dan sudah ada logonya Rexus di sini. Wah, ini belum saya buka aja, desainnya udah desain-desain ala-ala karbon gitu ya untuk bantalannya. Sekarang kita buka untuk kursinya. Set, kursinya juga punya warna yang sama seperti bantalannya tadi, ala-ala karbon gitu. Kita buka dulu. Oke, jadi ini adalah bagian backnya atau bagian punggungnya. Nah, kalau kalian lihat untuk desainnya sih simple ya, warnanya hitam polos, nggak ada true-tone dengan desain warna lain gitu. Cuman kalau untuk teksturnya beda. Di bagian punggungnya ini dia menggunakan berbahan leather yang empuk banget. Terus di sini ada kayak jahitan berbeda dengan yang warna hitam di sini. Jadi yang di bagian pinggir ini ada kayak karbon-karbonnya. Di sini ada tekstur jaring-jaringnya. Seperti itu. Di bagian belakangnya juga ada logo Rexus. Di bagian depan ada logo Rexus yang robot. Dan ini adalah bagian pantatnya ya. Nah, biasanya yang saya terima itu untuk tangan atau handheldnya ini, bagian sini ya, bagian tangan itu biasanya terpisah. Kita harus pasang sendiri. Tapi ini sepertinya udah dipasangkan di Rexus karena di sini sudah ada baut-baut yang sudah terpasang juga ya di bagian sini. Kalau untuk desainnya sama seperti bagian punggungnya tadi. Nah, kalau kalian lihat bagian bawahnya ini, wah, besi yang solid banget ya. Jadi kalau misalkan ketiban ini, mungkin setidaknya walaupun nggak gegar otak, bisa lupa ingatan lah. Oh, dan kalau kalian lihat di sini ada kabel. Ini mungkin untuk kabel RGB-nya nanti. Jadi kita lihat dulu ya, ada apa lagi di sini. Nah, ini ada rodanya di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya 5 pas. Terus juga ada, sebentar, ini bagian penutup plastiknya. Jadi biar besi-besi di situ nggak terlalu terlihat. Dan, nah ini nih, penting. Jadi kalau kalian beli kursi gaming nggak dapet baut dan juga L-nya seperti ini, ribet. Apalagi kalau di rumah kalian nggak ada kunci L seperti ini. Karena kan dia sudah disesuaikan ya dari sananya bautnya sama kunci L-nya ini. Tapi biasanya hampir semua kursi gaming ada kok. Cuman biasanya ya nggak dilebihin gitu baut dan moodnya. Jadi kalau misalkan suatu saat dia lepas dari kursi gamingnya, kita harus beli baut sendiri. Ini ada di bagian
Nah ini nanti pasangnya seperti ini. Ini adalah bagian untuk menyandarkan kursinya, untuk adjusting backnya ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita rakit ya. Dan saya akan dibantu sama Tomo biar durasinya nggak terlalu panjang. Biasanya kalau saya, mungkin kalian punya skema yang berbeda-beda untuk merakit kursi gaming. Tapi kalau saya biasanya, saya pasang rodanya dulu ya. Nah, seperti ini. Tapi biasanya ada juga yang rodanya belakangan aja. Karena mungkin kalau sudah terpasang semuanya, rodanya ini kan bergerak-gerak terus. Nah, cuman dia bergerak ya tinggal kita pegangnya aja sih. Karena kalau udah jadi kursi, biasanya dia akan lebih berat. 23 kg loh, siapa yang mau ngangkat ya kan? Dan sekarang kita pasang bagian untuk yang menyambungkan roda dan juga bagian pantatnya ini. Dan di sini diperhatikan udah ada tulisannya front seperti itu. Jangan kebalik karena kalau kebalik nanti adjustmentnya itu bakalan nggak PW untuk di-adjust ya. Dan pastikan ketika kalian pasang baut ini, pastikan rapat banget. Karena dari pengalaman hampir semua kursi gaming kita ya, yang nggak rapat itu kadang dia lepas sendiri gitu. Jadi tiba-tiba bagian untuk tangannya ini kalau misalkan bautnya lepas, ya dia ikutan oglak-aglik gitu. Atau kurang solid jadinya. Jadi pastikan ketika ini harus benar-benar kenceng nih untuk bautnya ini. Biar dia nggak mudah lepas di kemudian hari. Oke, jadi setelah di bagian ini rapat, nah kalau kalian perhatikan ya di bagian backnya ini ada lubang. Jadi lubang ini nanti di mana ya? Pakai kamera mana ya? Semoga bisa terlihat di situ. Jadi di sini ada lubang untuk menyatukan bagian punggung ini dengan bagian pantatnya tadi. Nah di sini juga ada kayak semacam lerekan ya. Nah jadi lerekannya ini berguna untuk mengganti busa, karena kalau misalkan mungkin busanya nanti suatu saat udah tipis, kalian bisa ganti. Apa bahasa Indonesianya lerekan ya? Resleting. Jadi di bagian belakang sini ada resletingnya, dan di bagian belakang ada kayak semacam yang di mobil. Jadi kayak ada kantongnya seperti ini. Nah ini mungkin nanti digunakan untuk RGB-nya ya, karena dia ada USB-nya di sini. Ini soket untuk RGB-nya mungkin. Jadi langsung aja nanti kita coba. Oke, setelah itu kita tinggal pasang ya bagian pantatnya ini dengan kursinya. Nah, kira-kira ya kalau ini udah selesai ya udah selesai sih ya. Cuman karena di bagian situ itu beda ya. Bagian si besinya ini sama yang di bagian sana beda. Jadi kalau untuk kursi gaming Rexus ini dibawa dulu di sebelah sana. Jadi nggak bisa bareng. Karena kalau bareng nanti goyang-goyang. Dan kalau kalian perhatikan ini ada kabel juga di sini. Saya penasaran sebenarnya untuk RGB-nya ini ada di mana ya? Karena saya nggak melihat ada akrilik atau apa gitu. Jadi biar surprise nanti ya RGB-nya ada di mana. Tapi yang pasti seharusnya bagian back dan juga bagian pantatnya ini ada lampunya juga. Karena ini ada soket di sini, kita nanti tinggal gabungkan. Ini soket pakai 3 pin ya. Dan udah pasti di situ. Jadi soket itu enaknya dia pasangnya kayak masang puzzle gitu. Oke, jadi plastiknya udah terpasang dan kalau saya lihat di sini ada 1, 2, 3 tombol. Berarti ini adalah Rexus yang memiliki armrest 4D. 4D itu maksudnya 4 dimensi. Jadi dia bisa diangkat ke atas, ke bawah. Terus dia juga bisa maju mundur seperti ini ya. Dan di sini juga ada tombol lagi untuk swivel ini kalau di monitor ya, karena dia bisa dimiring-miringkan seperti ini. Jadi fleksibel banget. Sama seperti Rexus versi Daksanya. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Untuk bagian ini ada di bagian back ya, bagian punggung. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan kalian gamers atau editor yang duduk lama tanpa ini ya, itu kan flat gini. Kalau misalkan ada ini, jadi ada ganjelan di bagian punggung itu yang membuat ergonomik gitu. Jadi bagian punggung kita itu nggak gampang lelah. Nah, sambil bantalnya dipasang sama Tomo, kalau secara desain ya, dia desainnya sama ya. Jadi dia di sini nyambung di bagian bawah ini ada desain namanya fabric yang breathable. Breathable itu maksudnya jadi udara itu bisa masuk dan keluar. Kalau udara bisa masuk dan keluar, jadi ketika kita duduk lama di bagian pantat atau di bagian backnya ini, dia nggak panas gitu, tetap dingin karena ada udara yang keluar masuk, airflow seperti itu. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada kayak semacam fabric ya. Jadi breathable. Terus di sini juga dia pakai leather yang dingin. Untuk bagian sini sama dengan bagian ini, dia kayak semacam ala-ala karbon gitu. Dan kalau saya pribadi sebelum RGB-nya nyala ya, saya suka sih ya, karena saya suka yang simple-simple seperti ini, yang warnanya
hitam memang, cuman agak berbeda sebenarnya karena bahan yang digunakan beda. Ini leather, ini fabric yang busa breathable tadi. Terus di sini sebenarnya leather juga, cuman teksturnya dia dibikin karbon ala carbon fiber gitu, Kevlar gitu ya. Oke, sekarang udah selesai semuanya. Dan kalau kalian perhatikan di bagian belakangnya ini dia juga pakai karbon, tekstur karbon bukan bahan karbon ya. Dan di sini ada kabel yang menurut saya sih terlalu pendek. Jadi kalau kita mau menyalakan ini, kita harus pakai power bank dan power banknya ini ditaruh di bagian kantong belakangnya ini. Nah, jadi nggak terlihat ya. Saya akan matikan dulu lightingnya dan kita lihat untuk RGB-nya seperti apa. Oke, jadi kita coba ya remote-nya, dan remote-nya ini udah ada baterai di dalam paket pembeliannya, jadi kalian nggak usah beli. Dan mungkin sebentar kita tata dulu seperti ini ya. Set, dan kita coba on kan. Widih ya. Warnanya sih menurut saya keren banget ya. Dari tadi saya bingung sebenarnya untuk RGB-nya ini sebelah mana karena nggak ada akrilik untuk memancarkan cahayanya, tapi ternyata dia ada di sela-sela pinggirnya seperti ini. Makanya kenapa di sini tadi kok teksturnya berbeda gitu ya. Wis. Dan kita coba lihat dia ada berapa mode karena di sini ada remote-nya ini ada banyak warna nih, merah misal. Wis. Gila ya, hitam sama merah itu kalau di gaming itu biasanya diwakili dengan warna merah. Ini warna hijau. Oh, ini ungu. Biru ya, tapi di remote-nya ungu. Ini kuning. Wih, gila ya. Sekarang saya paham kenapa kok warnanya dibikin dominan hitam seperti ini. Karena untuk mengkontraskan dengan warna RGB-nya. Jadi kita mau pakai warna apapun, contohnya orange, terus ini orange juga. Ini merah ke orange-orangean seperti itu ya. Biru, ungu, putih. Wih, hitam putih seperti ini ya. Itu kenapa dibikin hitam seperti tadi ya, karena biar warnanya lebih bisa keluar gitu. Terus dia juga ada brightness-nya di sini. Ini paling mentoknya segini ya untuk brightness. Nggak, dia bisa sampai mati. Dan kalau misalkan paling terangnya kira-kira seperti ini. Sebentar, apakah dia bisa yang paling terang banget? Wih ya, dan ini nyala loh ya dari atas sampai bawah. Jadi dari bagian sini ke sini sampai atas ini juga nyala nih. Bagian atas. Jadi sepertinya di dalamnya ini ada akriliknya di dalamnya sini. Mungkin loh ya, karena saya sok tahu aja. Karena kalau misalkan ini saya bongkar, sayang ya, saya nggak bisa jahit lagi. Terus kita coba lihat apakah dia ada mode. Ini mode yang breathing tadi. Oh, RGB. Jadi buat kalian yang suka warna RGB ya. Nah, ini adalah mode warna RGB. Wih, jadi dia bisa jalan-jalan seperti itu. Terus juga ada, ya. Ini mode apa namanya ya? Mode tong setan mungkin ya, karena dia gambarnya jalan. Terus ini mode lain, kalian bisa lihat animasinya seperti ini. Ya, kalau warna RGB, mata saya melihat sih dia kayak sama aja ya, cuman kayak per detik animasinya aja yang beda. Terus ini warna statik tadi, ini mode RGB-nya juga. Ini apa nih? S nih. Oh, ini speed-nya kayaknya ya, speed untuk animasinya. Dan dari semua warna yang paling saya suka adalah warna ini ya. Dan ini lighting udah saya nyalakan, dan kalau kalian lihat brightness-nya masih cukup bagus ya, masih cukup terlihat. Itu saya lihat di kamera juga masih terlihat. Ini kalau misalkan mati, nah tuh mati, ini on tuh. Jadi brightness-nya lampu ini masih vivid banget. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kualitasnya ketika digunakan untuk duduk ya. Wih ya, jadi yang saya suka itu bagian bantalnya di sini. Jadi di bagian bantalnya ini karena saya sering duduk lama, bisa 8-9 jam sehari, ada back bantalannya ini, bantalan punggung ini membantu banget. Karena dia jadi kesannya ergonomik. Jadi kalau misalkan ada animasinya di sini ya, set gitu, itu bisa ergonomik. Nah, di sini ada bantal untuk leher juga. Jadi kalau misalkan kita duduk ya sambil ngedit, sambil research, itu lebih enak. Dan seperti yang saya bilang, handheldnya tadi bisa kita maju mundurkan seperti ini, bisa kita miringkan juga, dan bisa naik turun juga. Nah, seperti ini kalau misalkan kalian capek. Terus apakah dia bisa reclining sampai 180 derajat seperti kursinya PewDiePie yang dulu viral? Seharusnya bisa sih ya, kita coba cari. Set. Wih ya, jadi bisa ya. Bisa ya. Tuh ya. Ini saya nekat nih. Kalau misalkan jatuh ya udahlah, wassalam ya. Tapi enggak jatuh. Nah, ada mantul-mantulnya ini. Sebentar, habis ini saya jelaskan. Sebentar ya. Apakah saya bisa ke sana? Bisa. Nah, yang mantul-mantul ini tadi, ini namanya 3D
fog system atau kalau istilahnya ya bahasa Indonesianya sih sistem frog atau katak gitu ya. Karena dia bisa mantul-mantul seperti ini. Jadi kayak kursi ayun gitu. Nah, seperti ini nih. Jadi dia sebenarnya tadi tuh nggak mungkin jatuh ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian udah tua, udah males ngapa-ngapain, nggak usah beli kursi ayun yang ditaruh di luar, beli aja kursi gaming. Tuh, seperti ini ya. Dan dia digunakan enak. Ini bantalannya juga dingin, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini juga breathable. Jadi kalau secara penggunaan juga enak, secara fitur juga RGB menurut saya menarik. Saya kira RGB-nya bakalan alay kayak ada akriliknya gitu, tapi ternyata enggak. Di bagian pinggirnya sini, jadi tersimpan dengan rapi. Jadi menurut saya ini adalah inovasi yang menarik dari Rexus. Good job ya. Untuk harganya saya belum tahu. Nanti kalau udah tahu saya taruh di kolom deskripsi ya. Tapi kayaknya nggak nyampe 4 juta lah, mungkin 4 juta ke bawah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Dabedi and see you on the next video. Bye-bye.